Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau setiap kebaikan yang kita lakuin itu ibaratnya kayak nabung di bank? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu cerita yang kelihatannya simpel, tapi punya jawaban yang dalam banget buat pertanyaan itu. Ini bukan cuma dongeng loh, tapi pelajaran penting soal kekuatan memberi dan menerima. Oke, cerita kita berawal dari sini. Di sebuah hutan yang kelihatannya adem ayem, tapi jangan salah sangka dulu. Hutan ini bukan cuma gambar latar belakang aja. Anggap aja ini sebuah ekosistem yang saling nyambung, di mana satu aksi kecil, sekecil apapun itu, bisa ngasih efek ke yang lain. Nah, ini penting banget buat kita pegang biar ngerti kelanjutan ceritanya. Di tengah-tengah ekosistem yang saling terhubung ini, ada satu tokoh yang jadi pusat perhatian kita. Yuk kita kenalan sama jagoan kita, seekor burung yang baik hati banget. Ini dia, namanya Lily. Coba deh perhatiin. Dia dikenalin bukan karena bulunya cantik atau suaranya merdu, tapi karena sifatnya, ramah dan suka menolong. Nah, ini poinnya. Dari awal aja cerita ini udah ngasih tahu kita kalau yang paling penting dari Lily itu karakternya. Dan karakter inilah yang bakal jadi mesin penggerak seluruh ceritanya nanti. Terus, suka menolong itu kayak gimana sih? Cerita ini asiknya nggak cuma ngasih tahu, tapi benar-benar nunjukin ke kita. Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal lihat nih aksi-aksi Lily yang mungkin kelihatannya sepele, tapi tanpa dia sadari, dia lagi membangun sesuatu yang luar biasa besar. Nah, ini dia contoh pertamanya. Kebaikan Lily itu bukan nunggu dimintain tolong loh. Dia itu proaktif. Dia lihat ada semut kesusahan, dan tanpa disuruh, langsung deh dia bantu. Mungkin buat Lily ini hal kecil aja ya, tapi buat si semut, wah ini bisa jadi berarti segalanya. Hasilnya gimana? Cuma dapat makasih doang? Lebih dari itu. Ini soal koneksi yang terbentuk. Setiap kebaikan yang Lily tabur, itu ibarat benih. Dan ingat-ingat ya semut yang satu ini, perannya belum kelar loh. Besoknya, polanya lanjut lagi. Kali ini, masalahnya beda. Bukan soal angkat-angkat barang berat, tapi soal arah. Lily nemuin kelinci kecil namanya Momo, lagi nyasar. Dan ya, tanpa ragu, Lily bantu lagi. Ini bukti kalau kepedulian dia itu nggak pilih-pilih masalah. Dan ya, polanya ngulang lagi. Satu kebaikan dibalas ucapan terima kasih. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, tanpa sadar, Lily itu lagi berinvestasi. Dia lagi nabung modal sosial di antara teman-temannya, lagi ngebangun jaring pengaman buat dirinya sendiri. Sampai sini ceritanya adem ayem banget ya, kayak dongeng. Tapi kan hidup nggak selamanya mulus, bahkan buat yang paling baik sekalipun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, titik baliknya. Momen di mana si penolong justru butuh pertolongan. Pertanyaan ini intinya. Semua tabungan kebaikan Lily bakal diuji sekarang. Buat apa semua itu kan, kalau pas jagoan kita jatuh, nggak ada satupun yang nangkap. Dan inilah masalahnya. Penyebabnya sepele banget loh. Cuma ranting nyangkut di sayap. Tapi akibatnya, wah, gede banget. Buat seekor burung, nggak bisa terbang itu bencana total. Ini bukan cuma luka fisik, ini udah krisis identitas yang mengancam hidupnya. Coba dilihat ekspresinya. Yang tadinya ceria terus, sekarang kelihatan rapuh dan takut. Untuk pertama kalinya, si penolong ini ngerasa nggak berdaya. Justru momen kayak gini yang bikin dia jadi terasa nyata. Kita jadi bisa ngerasain apa yang dia rasain. Tapi, justru di saat dia lagi di titik paling rendah inilah, investasi kebaikan yang selama ini dia tabung, akhirnya mulai cair. Inilah momen pembuktiannya. Bener nggak sih kebaikan itu bakal balik lagi? Dan ini dia jawabannya. Coba perhatikan urutannya ya. Yang pertama datang nolongin siapa? Ya, mereka yang pernah diturung langsung, si semut dan Momo. Mereka kayak bayar utang budi gitu. Terus apa yang terjadi? Kabar nyebar dan satu komunitas turun tangan. Ini udah bukan lagi balasan satu-satu, tapi kekuatan gotong royong yang bergerak. Proses penyembuhannya pun dimulai. Tapi yang sembuh itu bukan cuma sayapnya Lily loh. Pengalaman ini ngasih dia pelajaran yang jauh lebih berharga. Nah, ini dia nih, hikmah utama dari ceritanya. Ini dia puncaknya. Aku bisa terbang lagi. Tapi teriakan senang ini punya dua arti. Bukan cuma soal dia sembuh secara fisik, tapi juga soal kesadaran batin. Ternyata dia nggak pernah sendirian. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu datang dari dukungan komunitas yang telah ia bangun. Dan inilah dia kesimpulan dari semua pengalamannya yang diucapin langsung sama Lily. Kalimat ini bukan lagi pepatah kosong, tapi jadi sebuah kebenaran yang udah dia rasain sendiri. Jadi, poin paling pentingnya apa? Kebaikan itu bukan transaksi jual-beli, tapi sebuah siklus. Sebuah lingkaran yang terus berputar.
Cerita Lily emang udah selesai, tapi pertanyaannya sekarang balik ke kita. Cerita ini kayak ngajak kita mikir, oke, kita mungkin nggak bakal ketemu semut atau kelinci yang kesusahan. Tapi intinya kan sama aja. Kebaikan kecil apa ya yang bisa kita mulai hari ini? Karena seperti yang kita lihat barang-barang tadi, satu tindakan kecil bisa banget memulai siklus yang efeknya jauh lebih besar dari yang kita kira. Coba deh kita renungin bareng-bareng.